Shalom kepada semua jemaat PCS Alam Mesra yang sedang mengikuti kebaktian online ini. Semoga Anda terus kekal sehat dan sejahtera di mana saja Anda semua berada. Bagi kita memulakan kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seterusnya, saya membawa para jemaat semua untuk bersama-sama bagi pembacaan Mazmur pada hari ini yang dipetik daripada Mazmur 111. Haleluya,
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sekian bacaan Mazmur.
Seterusnya saya membawa para jemaat BCS Alam Mesra yang sedang mengikuti kebaktian online ini untuk bersama-sama melafazkan doa pengampunan. Tuhan, Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi, dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
surgawi sentiasa menumbuhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama melafazkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus toruang toko, imon ulun di toko, berkatan nodawi gama, minta dua si Tuhan. Oh, wongko susah, oh, gunung korunuzah, tuamu kono vito, soto viaisi Tuhan.
Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera kepada kamu semua yang masih setia di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Sekali lagi kita sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik yang telah menjaga dan memimpin kehidupan kita sampailah pada hari ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya harap walau di mana saja kamu berada pada ketika ini, semoga kamu berada dalam keadaan yang baik dan mempunyai sukacita karena mengetahui bahwa di dalam Yesus pengharapan kita. Mari kita semua melihat apa yang kita akan pelajari dalam khotbah pada minggu ini. Pada minggu ini tema kita ialah iman kepada Kristus, jalan kedamaian kepada Allah. Dan teks diambil di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 hinggalah ayat yang ke-26. Seperti biasa saya akan membacakan teks ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan teks kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang telah kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus, kami sangat mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk sekali lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon bantuan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan untuk memimpin kami dalam pendengaran kami dan pembelajaran kami, serta penyampaian, supaya apa yang disampaikan tidak sekadar menjadi pengetahuan bagi kami, tapi justru memberikan kekuatan di dalam kepercayaan kami kepada Engkau. Kami mau menyerahkan sesi pembelajaran dan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan Roma adalah satu surat yang penuh dengan doktrin-doktrin Paulus, doktrin-doktrin penting yang perlu kita ketahui. Dan jika kita melihat apa yang terkandung dalam surat-surat ini sebenarnya boleh dikategorikan sebagai buku sistematika teologi bagi perjanjian baru. Maksudnya kita boleh merujuk doktrin-doktrin kita, asas kepercayaan kita secara teratur di dalam surat Galatia dan juga surat Roma. Dan apabila kita memerhatikan surat Galatia sendiri, kita akan mendapati bahwa surat Galatia sememangnya lebih pendek daripada surat Roma. Kenapa? Karena surat Roma ditulis dengan lebih panjang bersertakan penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci dan lebih banyak jika dibandingkan dengan surat Galatia sendiri. Jika kita melihat teks kita pada hari ini, teks ini adalah sangat penting untuk kita pelajari karena secara tidak langsung teks ini mengajar kita apakah yang kita percaya mengenai Yesus Kristus. Dan pada waktu yang sama, teks ini juga boleh membantu kita melihat kebenaran yang sangat indah mengenai siapa kita dan siapa Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada satu keperluan yang sangat penting untuk diketahui oleh ramai orang Kristen pada hari ini, yaitu untuk mengenal pasti akan apa sebenarnya mereka dan apa sebenarnya yang mereka miliki dalam Kristus Yesus, agar mereka boleh belajar menghargai diri mereka dan mengawal diri mereka sendiri sambil bersyukur atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Karena kurangnya pengetahuan mengenai hal yang kita akan pelajari dalam teks pada hari ini menyebabkan manusia ada kecenderungan untuk hidup dalam satu keadaan yang sangat bermasalah karena tidak mengetahui kekayaan di dalam Tuhan dan kedamaian yang sebenarnya ada di dalam Tuhan yang disebabkan oleh hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dengan harapan setelah kita mengetahui kekayaan dan kedamaian yang ada dalam Yesus Kristus, kita boleh belajar untuk menghargai kehidupan kita dan
melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jika kita melihat teks kita pada hari ini, sebenarnya teks ini merupakan penegasan mengenai poin Rasul Paulus yang dia katakan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 hinggalah ayat yang ke-17. Saya akan bacakan kepada kamu semua. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang yang benar hidup oleh iman. Dan kalau kita memerhatikan daripada pasal yang pertama hingga pasal yang keempat, sebenarnya Rasul Paulus sudah banyak bercakap mengenai bagaimana manusia hilang kemuliaan di hadapan Allah. Maksudnya ialah bagaimana hubungan manusia ini dicalarkan dengan Allah. Bagaimana pada mulanya kita yang hidup berdamai dengan Allah menjadi musuh Allah. Dan itu sudah Paulus katakan daripada pasal yang pertama hingga pasal yang keempat. Dan dia juga menjelaskan begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam komuniti pagan di Roma. Apa yang berlaku dalam komuniti pagan di Roma ini bukanlah sesuatu yang baru dan tidak akan berlaku kepada kita. Jika kita lihat di dalam konteks kehidupan kita sendiri, ada kalanya kita menafikan bahwa cara hidup kita sama seperti orang pagan. Kita tidak mau mengakui bahwa hidup kita ini sebenarnya sama seperti orang pagan. Namun benarkah demikian? Benarkah hidup kita ini berbeza daripada cara hidup orang-orang tidak percaya? Atau adakah hidup kita ini tidak ada bezanya dengan cara hidup orang yang tidak percaya? Dalam kata lainnya, adakah hidup kita ini sepenuhnya memuliakan Allah atau tidak? Saya tinggalkan persoalan ini untuk kita buat refleksi masing-masing. Setelah Rasul Paulus melihat permasalahan yang terjadi di kota Roma pada ketika itu, Paulus menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak kena, ada sesuatu yang tidak beres dalam bahasa Indonesia dalam komuniti itu. Karena mereka tidak tahu mengenai identiti mereka di dalam Kristus dan siapa Kristus bagi mereka. Karena kurangnya pengetahuan ini, akhirnya mereka bertindak sesuka hati mereka. Dan mereka tidak tahu bagaimana mereka boleh berdamai kembali dengan Allah setelah menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mungkin menyebabkan hubungan mereka dengan Allah bertambah lebih buruk. Bagaimana berdamai dengan Allah? Atau bagaimana manusia boleh mempunyai hubungan yang baik lagi dengan Allah setelah itu dicalarkan? Bukankah ini pertanyaan yang ramai di kalangan kita mahukan jawaban? Ada banyak jawaban cadangan yang diberikan. Setengah orang berpendapat bahwa berdamai dengan Allah ataupun berdamai dengan Tuhan boleh diperolehi dengan melakukan ritual-ritual misteri ataupun cara-cara misteri. Ada juga yang berpendapat bahwa untuk berdamai dengan Allah harus mendapat kunci misteri yang membolehkan kita masuk di dalam alam rohania yang seterusnya membolehkan kita berdamai dengan Allah. Banyak lagi cadangan-cadangan jawaban ataupun jawaban-jawaban yang diberikan oleh ramai orang daripada berbagai sumber. Dan cadangan ini justru tidak membantu, malah membuat kita semakin keliru, membuat jemaat-jemaat yang ada di kota Roma pada ketika itu menjadi semakin keliru. Mana satu jawaban yang benar? Namun saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui, kita menyadari bahwa kita telah melakukan banyak dosa di dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup memuliakan Tuhan. Kita memandang rendah berkat surgawi. Dan hati kita ini sering dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bagaimana
dengan mempunyai ketidaksempurnaan di dalam diri ini, bagaimana kita boleh berdamai kembali dengan Tuhan? Itu persoalannya. Nah, sebelum menjawab persoalan ini, kita kembali kepada perjanjian lama terlebih dahulu. Dengan harapan setelah kita mengenal pasti akar daripada permasalahan ini, kita akan lebih memahami bagaimanakah kita boleh berdamai kembali dengan Allah. Di dalam perjanjian lama, Allah disebut Allah yang benar, dia juga disebut sebagai Allah yang adil, dan dia dipenuhi dengan kebenaran. Nah, perkataan benar, kebenaran, dan adil ini di dalam bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Yunani mempunyai kata akar yang sama. Dan orang-orang di dalam perjanjian lama apabila bercakap mengenai sifat-sifat Allah, bagi mereka ini merupakan satu standar ataupun piawaian yang perlu mereka ikuti. Dan apabila bercakap mengenai dosa, dosa bermaksud apa-apa yang bertentangan dengan piawaian ataupun standar mengenai Allah, yaitu kebenaran, benar, dan adil, dan sifat-sifat Allah yang lain. Sebab itu, apabila kita bercakap mengenai hal kekudusan, jadilah kudus sama seperti Allah kudus. Orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama susah hati. Mereka sangat susah hati karena mereka merasakan bahwa jadilah kudus sama seperti Allah kudus adalah satu piawaian, satu standar yang sangat tinggi dan tidak mungkin akan dicapai oleh semua orang. Ditambah lagi di dalam Roma 3 ayat yang ke-10, Paulus mengutip kata-kata dalam perjanjian lama yang mengatakan demikian, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di dalam arti kata lain, kita semua adalah orang-orang yang tidak benar. Karena orang yang benar akan hidup karena iman. Kita tidak benar. Apalagi bercakap mengenai kesempurnaan. Adakah kita sempurna? Kita tidak sempurna. Jadi sekali lagi, bagaimana dengan ketidaksempurnaan kita ini kita boleh berdamai kembali dengan Allah? Bagaimana kita boleh berbaik semula dengan Allah dengan berlatar belakangkan banyaknya dosa, bertimbunnya dosa di dalam kehidupan kita? Sebab itulah kita kembali kepada teks kita pada hari ini. Karena keseluruhan teks kita pada hari ini bercakap mengenai bagaimana kita boleh kudus seperti mana Bapa kita di surga kudus. Bagaimana kita boleh menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Atau di dalam kata lainnya ialah bagaimana manusia boleh berdamai semula dengan Allah setelah hubungan itu telah dirosakkan oleh dosa. Inilah persoalan yang Rasul Paulus coba jawab bagi kita pada hari ini. Dan menurut Paulus, jawabannya sudah diberikan dan telah dinyatakan kepada kita semua. Dan jawaban itu ialah jalan pendamaian yang tidak melalui hukum Taurat. Saya ulang sekali lagi. Jawabannya ialah jalan pendamaian yang tidak melalui hukum Taurat. Pastor, apa maksudnya? Paulus menggunakan perkataan hukum Taurat supaya orang-orang Kristen pagan juga boleh memahami apa yang dia maksudkan sebagai jalan pendamaian yang tidak melalui hukum Taurat. Orang-orang Kristen pagan mereka tahu bahwa kekristenan ini sebenarnya bermula daripada orang Yahudi. Dan mereka ketahui bahwa ada hukum Taurat yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Dan jika orang-orang Yahudi ini mentaati setiap hukum yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan, maka mereka akan berdamai dengan Tuhan. Maksudnya dalam kata yang lainnya, jika orang Yahudi boleh mentaati hukum Taurat itu bermula daripada mereka lahir sehingga mereka mati, mereka boleh berdamai dengan Allah. Namun, jika mereka menyimpang sekali sahaja, satu kali sahaja, kita jangan pikirkan hal-hal yang besar seperti membunuh. Hal mengingini di dalam hukum yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17. Itu sahaja
jika mereka langgar, maksudnya pintu bagi mereka untuk berdamai dengan Allah sudah tertutup selama-lamanya. Jadi hal melanggar standar ataupun piawaian Allah ini tidak semestinya dosa-dosa yang kita anggap besar. Karena di mata Tuhan tidak ada dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Semua dosa ialah yang bermaksud melanggar piawaian ataupun standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka jika semua pintu tertutup, tidak ada lagi harapan bagi manusia untuk berdamai. Betul? Secara logiknya, apabila sudah pintu tertutup, tidak ada lagi cara untuk berdamai dengan Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan jika pendamaian dengan Allah adalah melalui hukum Taurat, maka sebenarnya pintu untuk masuk ataupun cara untuk berdamai dengan Allah sudah tertutup bagi semua orang sejak dahulu kala. Sebabnya adalah mudah karena tidak ada satu orang pun yang berjaya mengikuti setiap piawaian standar yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan itu upah dosa adalah maut. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, melalui pemerhatian saya mengenai hukum Taurat yang dikatakan di dalam Alkitab, saya sadar satu perkara penting yang penting juga untuk kita ketahui, yaitu mengenai tujuan hukum Taurat. Tujuan hukum Taurat bukan bermaksud untuk menjadikan ataupun membolehkan manusia mentaati setiap hukum itu dan berdamai dengan Allah. Tapi tujuan hukum Taurat ialah memberitahu manusia dengan jelas bahwa dengan kekuatan dan keupayaan kita memang tidak mampu berdamai dengan Allah. Tapi saya percaya ada dua tujuan lain mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat boleh dijadikan panduan di dalam hidup kita, bermasyarakat, untuk mengatur kehidupan kita dan menimbulkan keharmonian dan kedamaian di kalangan kita, sesama kita. Namun sama sekali itu bukan jalan pendamaian kepada Allah, tapi tidak lebih hanya merupakan respon kita kepada apa yang telah Yesus lakukan. Maksudnya ialah apabila kita percaya kepada Yesus, kita meresponi dengan tindakan kita mentaati hukum Taurat itu dengan sebaik mungkin. Dan memang ada waktunya kita tidak boleh mentaati, kita melanggar hukum Taurat itu. Tapi kita mencoba untuk mentaati setiap hukum itu karena itu merupakan respon kita. Bukan kita mentaati hukum itu untuk diselamatkan, tetapi kita mentaati hukum Taurat sebagai respon kita. Jadi itu perbedaannya. Dan di dalam kata yang lain, sebagai orang Kristen, kita hidup berpandukan hukum yang diberikan oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu untuk mengasihi sesama kita. Tujuan yang kedua mengenai hukum Taurat terdapat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Yang kemudian dijelaskan dalam teks kita pada hari ini di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di dalam arti kata lain, Yesus diutus dalam dunia ini sebagai jalan pendamaian, sebagai cara kita manusia boleh diperdamaikan dengan Allah kembali melalui iman kepada Yesus Kristus. Apa yang telah Yesus lakukan? Yesus mentaati setiap hukum Taurat yang tidak mampu kita lakukan. Meskipun dia sudah mentaati dengan sangat taat dan tidak melakukan satu dosa sama sekali, dia tetap dihukum maut. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita dipikulnya, dibawanya di atas kayu salib,
supaya melalui Yesus, dengan iman kita terhadap Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Atau boleh diartikan demikian, keselamatan dan pendamaian hanya ada di dalam iman kita pada Yesus Kristus. Keselamatan dan pendamaian hanya ada di dalam iman kita dengan Yesus Kristus. Jadi persoalan seterusnya ialah, apa yang perlu saya lakukan setelah mengetahui hal ini? Pastor, apa yang saya perlu lakukan? Saya sudah tahu bahwa Yesus Kristus mati bagi saya, mati bagi dosa saya. Hukum Taurat tidak boleh menyelamatkan, tetapi merupakan respon saya atas apa yang telah Tuhan katakan, Tuhan lakukan. Jadi apa yang perlu saya buat sekarang? Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat. Tapi bagi yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Penyelamat, hiduplah dengan penuh kesyukuran, mengetahui bahwa dosa kita semuanya telah diampuni, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Bukan karena apa yang kita buat, tapi karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah melakukan segalanya bagi pihak kita. Kita sudah didamaikan dengan Allah melalui Yesus. Oleh itu, pergilah keluar daripada kelompok kamu ataupun di dalam kelompok kamu, jadilah terang dan garam. Kabarkanlah kabar berita baik ini yang pada mulanya mustahil untuk diperdamaikan dengan Allah, tapi kini sudah diperdamaikan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur hari ini kami diberikan pengetahuan mengenai Yesus Kristus adalah jalan pendamaian bagi kami dengan Allah yang telah dirosakkan oleh dosa. Biarlah kebenaran ini tetap kami pegang, kami simpan dalam hati kami, dan kami hidup dengan penuh limpahan ucapan syukur karena apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ini tetap menjadi sumber kekuatan kami untuk terus maju ke hadapan, menjadi saksi Kristus yang baik, mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama, dan pada akhirnya setia sampai akhir. Tuhan bantu kami dalam perjalanan ini, kuatkan kami dan teguhkan kami. Jadilah gembala bagi kami yang memimpin kami kepada air yang tenang, yang memberikan kelegaan bagi jiwa kami. Setiap perincian kehidupan kami, walau di mana saja kami berada pada ketika ini, kami mau serahkan sepenuhnya di dalam penjagaan Tuhan. Semoga Tuhan yang memerhatikan, menjaga dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan segenap hati ku menyembah-Mu.
menerangi, Kau sendiri yang menanti. Sebelum kita mengakhiri kebaktian online ini, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan seluruh kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Sekian kebaktian online untuk jemaat Pisces Alam Mesra pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi di hari yang akan datang.